Di setiap gunung, selalu ada jalur yang aman. Selalu ada pos tempat pendaki beristirahat. Tapi tidak semua pos dibuat untuk manusia. Gunung Sagara dikenal ramah bagi pendaki. Jalurnya jelas, posnya lengkap, dan banyak yang berhasil mencapai puncaknya tanpa masalah. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan. Sebuah pos yang tidak selalu muncul di peta. Pos yang terlalu sepi, terlalu bersih, dan terasa salah. Beberapa pendaki mengaku pernah berhenti di sana. Sebagian tidak pernah melanjutkan perjalanan. Dan yang kembali, tidak pernah benar-benar sama. Cerita ini bukan tentang tersesat. Bukan tentang kelelahan. Ini tentang sesuatu yang menunggu di pos itu. Bukan untuk menakuti, tapi untuk memastikan jumlah yang masuk sama dengan yang keluar. Pendakian Gunung Sagara selalu ramai saat musim liburan. Jalurnya terkenal jelas, memiliki beberapa pos istirahat, dan sering direkomendasikan untuk pendaki pemula. Namun ada satu pos yang jarang dibahas. Pos 4, bukan karena sulit dijangkau, bukan karena tidak penting, tapi karena kebanyakan pendaki memilih tidak berhenti di sana. Alasannya sederhana, tidak nyaman. Ardi, Fikri, Jovan, dan Nara memulai pendakian mereka sejak pagi. Mereka berempat sudah cukup sering naik gunung, jadi perjalanan terasa santai di awal. Pos 1 dan pos 2 mereka lewati tanpa masalah. Masih ramai, masih normal. Di pos 3, mereka sempat beristirahat cukup lama. Beberapa pendaki lain juga terlihat berkumpul di sana. Seorang pendaki senior yang sedang turun sempat menyapa mereka. "Mau lanjut?" tanyanya. "Iya, target camp di atas," jawab Ardi. Pria itu mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan berhenti di pos 4. Fikri langsung tertarik. "Kenapa, Bang?" Pria itu hanya tersenyum tipis. "Tempatnya beda." "Beda gimana?" tanya Nara. Namun pria itu tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan perjalanan turun, meninggalkan mereka dengan rasa penasaran. "Paling cerita biasa," kata Jovan santai. "Setiap gunung pasti ada gituan." Ardi mengangguk. "Kita lanjut aja. Kalau capek, baru pikirin." Perjalanan menuju pos 4 mulai terasa berbeda. Jalur menjadi lebih sepi. Pendaki lain hampir tidak ada. Padahal sebelumnya cukup ramai. "Perasaan tadi banyak yang naik," gumam Nara. "Iya, pada kemana?" sahut Fikri. Ardi tetap berjalan di depan. Mungkin pada ngecamp di bawah. Namun semakin lama mereka berjalan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya langkah mereka sendiri. Dan entah kenapa, rasanya seperti ada yang memperhatikan. Sekitar sore hari, mereka akhirnya melihat tanda kayu bertuliskan Pos 4. Tulisan itu sudah pudar, kayunya terlihat tua dan sedikit miring. Di belakangnya, ada sebuah area terbuka kecil. Dan di sana, berdiri sebuah bangunan, pos kecil dari kayu, terlihat masih utuh. "Tuh kan, ada tempat istirahat," kata Jovan. Tapi, Nara menatap sekitar. "Kok gak ada orang?" "Sepi, sangat sepi." Padahal biasanya, menjelang sore, pos seperti ini menjadi tempat favorit untuk berhenti. Ardi melangkah masuk ke dalam pos. Bagian dalamnya bersih, terlalu bersih untuk tempat yang jarang dipakai. "Enak nih buat istirahat sebentar," katanya. Fikri ikut masuk. "Iya, kita break aja sebentar." Nara masih berdiri di luar. "Aku gak enak." "Udah, paling cuma perasaan," sahut Jovan. Akhirnya mereka semua masuk. Mereka duduk, membuka tas, minum, dan mencoba santai. Beberapa menit berlalu, semuanya terasa normal, sampai Fikri tiba-tiba berbicara pelan. "Di sini, harusnya ada buku tamu, kan?" Ardi melihat sekeliling. Biasanya iya. Mereka mulai mencari. Di sudut pos, ada sebuah meja kecil. Di atasnya, sebuah buku. Tebal, berdebu. Fikri mengambilnya dan membuka perlahan. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Ia membalik lagi. Kosong. Semua halaman, kosong. "Gak ada yang pernah nulis?" tanya Jovan. "Itu gak mungkin," jawab Ardi. "Pos segini pasti sering dilewatin." Fikri membalik ke halaman paling belakang. Dan berhenti. Ada tulisan di sana. Bukan banyak,
Hanya satu kalimat, ditulis dengan huruf yang tidak rapi. Seolah terburu-buru, atau gemetar. Fikri membaca pelan, pos ini tidak pernah kosong. Semua langsung terdiam. Nara menatap pintu keluar, yang tadi terbuka, sekarang tertutup. Mereka semua langsung menoleh ke arah pintu. Tidak ada yang merasa menutupnya. Ardi berdiri lebih dulu dan berjalan mendekat. Ia mencoba membuka pintu itu, tapi tidak bergerak sama sekali, seolah tertahan dari luar. Ia menarik lebih kuat, tetap tidak berubah. "Siapa yang nutup tadi?" tanya Ardi dengan nada serius. Tidak ada yang menjawab. Fikri meletakkan buku itu perlahan di atas meja, wajahnya mulai tegang. "Gue gak nyentuh pintu sama sekali." "Gue juga," sambung Jovan cepat. Nara hanya menggeleng pelan, tangannya sudah dingin sejak tadi, dan sekarang perasaannya semakin tidak nyaman. Ardi mencoba lagi, kali ini dengan tenaga penuh. Hasilnya tetap sama, pintu itu seperti bukan lagi pintu biasa. "Jangan panik," katanya, mencoba tetap tenang meski napasnya mulai berat. Mungkin macet, namun suasana di dalam pos berubah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seolah ruangan itu perlahan menyempit. Fikri menatap lantai kayu di bawah mereka. "Ini, tadi ada gak?" "Apaan?" tanya Jovan. Fikri menunjuk ke arah lantai. "Di sana, ada bekas seperti jejak kaki. Samar, tapi jelas berbentuk." Ardi mengerutkan dahi. "Dari kita, bukan?" jawab Fikri cepat. "Ini bukan sepatu kita." Mereka semua langsung memperhatikan. Jejak itu kecil, lebih kecil dari ukuran kaki orang dewasa. Dan arahnya, dari dalam pos. Bukan dari pintu. Nara mundur perlahan. "Gue mau keluar." "Tahan dulu," kata Ardi. Namun saat mereka memperhatikan lebih lama, jejak itu bertambah. Muncul satu persatu, perlahan, seolah ada sesuatu yang berjalan, tepat di depan mereka. Jovan langsung berdiri. Ini gak masuk akal. Tidak ada yang membantah. Jejak itu terus bertambah, melintasi lantai, berputar di sekitar mereka. Mengelilingi, tanpa suara, tanpa wujud, hanya jejak. Napas Nara mulai tidak teratur. "Aku gak kuat di sini." Ardi menatap sekeliling. Semua merapat. Jangan ada yang pisah. Mereka berkumpul di tengah ruangan. Jejak itu kini berhenti, tepat di sekeliling mereka. Seperti lingkaran, seperti sesuatu sedang berdiri sangat dekat. Fikri menelan ludah. "Dia, di sini." "Jangan ngomong gitu," bisik Jovan. Tiba-tiba, Nara menegang. Matanya membesar. "Di belakang Ardi," katanya pelan. Ardi langsung membeku. "Jangan bercanda," suaranya pelan. "Aku gak bercanda," jawab Nara, hampir menangis. Ada yang berdiri, deket banget. Fikri dan Jovan saling pandang, tapi tidak ada yang berani melihat langsung ke belakang Ardi. Ardi merasakan sesuatu. Udara di belakangnya lebih dingin. Seperti ada kehadiran. Pelan-pelan, ia mencoba menoleh. Namun sebelum ia sempat melihat, sesuatu terasa sangat dekat di telinganya. Bukan sentuhan, lebih seperti keberadaan. Dan dalam satu detik itu, Ardi langsung menegang. Wajahnya berubah. Perlahan, ia berdiri tegak, membelakangi mereka. Dipanggil Fikri pelan. Ardi tidak menjawab. Beberapa detik hening. Lalu, Ardi menoleh. Tatapannya kosong. Senyumnya tipis. Tidak seperti biasanya. "Kenapa diam aja?" katanya pelan. Nara langsung mundur. "Itu bukan Ardi." Jovan mencoba tetap rasional. "Lo sadar gak sih?" "Gue sadar," potong Ardi. Nada suaranya datar. Terlalu datar. Fikri mundur satu langkah. "Tadi, lo lihat apa di belakang lo?" Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Lalu berkata pelan, "Dari tadi, yang di sini, bukan cuma kita." Mereka semua mundur hampir bersamaan. Jarak antara mereka dan Ardi kini terasa seperti batas yang tidak terlihat, batas antara sesuatu yang masih bisa dipercaya, dan yang tidak lagi. Jangan aneh-aneh," kata Jovan, mencoba menenangkan, meski suaranya sendiri tidak stabil. Ardi menatapnya tanpa berkedip. "Aneh dari mana?" Nada bicaranya tenang, terlalu tenang. Fikri menggeleng pelan. "Cara lo ngomong, beda." Ardi tersenyum tipis. "Kalian juga berubah." Nara sudah berada paling dekat dengan dinding, tangannya gemetar. "Kita keluar sekarang, gimana pun caranya." "Pintu gak bisa dibuka," jawab Fikri cepat. Seolah menanggapi, Ardi melirik ke arah pintu. "Bisa," katanya pelan.
Semua langsung menoleh. Apa? Tanya Jovan. Ardi melangkah mendekat ke pintu itu. Tangannya menyentuh gagang, lalu menariknya perlahan. Pintu terbuka. Begitu saja. Tidak ada perlawanan. Cahaya sore masuk ke dalam pos, membuat ruangan terasa kembali normal, setidaknya sekilas. Mereka semua terdiam. Tadi, kita dorong gak bisa, bisik Fikri. Ardi menoleh. Kalian aja yang gak bisa. Kalimat itu membuat suasana kembali dingin. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Keluar, kata Jovan cepat. Satu persatu mereka melangkah keluar dari pos itu. Udara luar terasa lebih ringan. Suara hutan kembali ada, seolah semua yang terjadi barusan, hanya mimpi. Nara langsung menjauh dari bangunan itu. Aku gak mau lihat itu lagi. Udah, kita lanjut aja, kata Fikri. Mereka mulai berjalan lagi di jalur. Tidak ada yang bicara selama beberapa menit. Sampai akhirnya Jovan berbisik pelan. Kalian ngerasa gak? Apa lagi? Tanya Fikri. Ardi, katanya. Dari tadi, dia diem banget. Semua melirik ke depan. Ardi berjalan paling depan, seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Langkahnya, terlalu stabil, terlalu lurus, tanpa ragu, seolah dia tahu persis arah. Padahal sebelumnya, ia sempat beberapa kali melihat peta. Dipanggil Nara. Ardi tidak menoleh. Ardi, kali ini lebih keras. Ia berhenti, perlahan, menoleh. Wajahnya terlihat normal, namun matanya kosong. Ada apa? Tanyanya. Fikri menelan ludah. Lo, yakin kita di jalur yang benar? Ardi menatap ke depan lagi. Ini jalurnya. Kok beda? Tanya Jovan. Perasaan tadi gak lewat sini. Jalur bisa berubah, jawab Ardi singkat. Jawaban itu tidak masuk akal. Nara mulai panik. Kita balik aja ke pos tadi. Ardi langsung menoleh cepat. Jangan. Nada suaranya berubah. Lebih tegas, lebih dalam. Semua langsung diam. Kenapa? Tanya Fikri. Ardi menatap mereka satu persatu. Karena, katanya pelan, kalian gak akan nemu itu lagi. Hening. Pos itu, lanjutnya, gak selalu ada. Jovan mengerutkan dahi. Maksud lo apa sih? Ardi tersenyum tipis. Pos itu cuma muncul, kalau ada yang perlu diganti. Kalimat itu membuat darah mereka seolah berhenti mengalir. Nara mundur pelan. Gue gak mau ikut lo lagi. Fikri dan Jovan saling pandang. Tanpa perlu bicara, mereka sepakat. Pisah, kata Fikri pelan. Ardi tetap diam. Mereka bertiga perlahan mundur, menjauh dari Ardi. Lo mau kemana? Tanya Ardi. Kita cari jalur lain, jawab Jovan. Ardi mengangguk pelan. Silakan. Ia berbalik, dan berjalan, meninggalkan mereka. Sendirian, Nara langsung menoleh ke Fikri. Kita beneran ninggalin dia. Fikri menelan ludah. Itu, bukan Ardi. Jovan mengangguk pelan. Mereka bertiga berbalik arah, berjalan menjauh. Namun belum lama mereka melangkah. Nara berhenti. Fikri, iya, di depan. Mereka semua melihat ke arah yang sama. Di jalur yang mereka tuju, ada seseorang berjalan mendekat. Perlahan, semakin jelas, semakin dekat. Dan saat wajahnya mulai terlihat, mereka semua membeku. Itu, Ardi, dengan ekspresi panik, napas terengah. Gue dari tadi nyari kalian, katanya. Fikri langsung mundur. Gak mungkin, bisiknya. Karena barusan, mereka jelas melihat Ardi, berjalan menjauh ke arah sebaliknya. Dan sekarang, ada Ardi lain, yang datang dari depan. Mereka bertiga tidak bergerak. Dua Ardi, satu yang barusan pergi ke belakang. Satu lagi, berdiri di depan mereka sekarang, dengan napas terengah dan wajah penuh panik. Kenapa kalian diem aja? Kata Ardi yang di depan. Gue nyari kalian dari tadi. Fikri menatapnya tajam. Lo, dari mana? Ardi terlihat bingung. Dari belakang. Tadi kita sempat kepisah di jalur sempit, terus gue balik, lah kalian malah gak ada. Jovan menggeleng pelan. Gak, kita gak pernah pisah. Nara mulai menangis pelan. Ini gak bener. Ardi melangkah mendekat, tapi Fikri langsung mengangkat tangan. Berhenti di situ. Ardi terdiam. Kenapa? Fikri tidak langsung menjawab. Ia melirik ke belakang. Jalur yang tadi dilewati, kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada Ardi yang pergi. Tidak ada langkah. Seolah, yang tadi mereka lihat, tidak pernah ada. Fikri kembali menatap Ardi di depan mereka. Kalau lo bener Ardi, jawab. Ardi mengangguk cepat. Ya, tanya aja. Fikri menelan ludah. Di pos 3, kita istirahat di mana?
Dekat pohon besar, ada akar yang keluar, jawab Ardi cepat. Lo sama Jovan duduk di situ, Nara di batu. Jawabannya tepat, terlalu tepat. Jovan mulai ragu. Kayaknya, ini Ardi beneran. Nara masih gemetar. Terus yang tadi siapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Hening beberapa detik. Lalu Ardi berkata pelan, kalian kenapa sih? Kita harus lanjut sebelum gelap. Kalimat itu terdengar normal, masuk akal, seperti Ardi yang mereka kenal. Fikri menatap Jovan, lalu Nara. Kita gak punya pilihan. Akhirnya mereka mengangguk pelan. Ya udah, kata Jovan, kita lanjut bareng. Ardi tersenyum lega. Dari tadi gue bilang juga gitu. Mereka mulai berjalan lagi. Kali ini, Ardi berada di depan. Sama seperti sebelumnya, namun perasaan itu tidak hilang. Mereka tetap merasa ada yang tidak beres. Beberapa menit berjalan, Nara kembali berbisik. Fikri, iya, jumlah kita sekarang berapa? Fikri langsung berhenti. Perlahan, ia menghitung. Ardi di depan, Jovan di sampingnya, Nara di belakang, dan dirinya sendiri. 4, lengkap, 4, jawabnya pelan. Nara mengangguk, tapi wajahnya tetap pucat. Kenapa? Tanya Jovan. Nara menatap tanah. Jejak kaki. Mereka semua langsung melihat ke bawah. Di tanah yang lembab, terlihat jejak langkah mereka. Jelas, beriringan. Namun, bukan 4, bukan juga 5, melainkan 3. Fikri membeku. Ini, gak mungkin. Jovan mundur 1 langkah. Harusnya ada 4. Nara menggeleng cepat. Aku dari tadi lihat, cuma ada 3. Mereka semua perlahan mengangkat kepala. Menatap satu sama lain. 1, 2, 3, 4. Jumlah mereka tetap 4, tapi jejak, hanya 3. Artinya, ada satu di antara mereka yang tidak meninggalkan jejak. Dan perlahan, tanpa sadar, mata mereka semua tertuju pada satu orang. Ardi, yang sejak tadi, berjalan paling depan. Perlahan, Ardi berhenti, tanpa menoleh, tanpa suara. Lalu, dengan sangat pelan, kepalanya miring ke samping, seolah mendengar sesuatu, atau menyadari sesuatu. Beberapa detik hening, kemudian, ia berbicara. Sekarang, katanya pelan, kalian mulai sadar juga, iya. Nafas mereka semua tertahan, karena saat Ardi menoleh, senyumnya perlahan muncul, dan untuk pertama kalinya, mereka yakin, yang berjalan bersama mereka sekarang, bukan lagi teman mereka. Kabut mulai turun tanpa tanda. Padahal beberapa menit sebelumnya, jalur masih terlihat jelas. Kini pandangan mereka menyempit, hanya beberapa langkah ke depan. Ardi, atau sesuatu yang menyerupainya, berdiri diam di depan mereka. Senyumnya tidak hilang. Kenapa berhenti? Katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Fikri menarik napas dalam. Kita gak lanjut. Ardi memiringkan kepala. Kenapa? Karena lo bukan Ardi, jawab Jovan tegas, meski suaranya bergetar. Hening. Lalu, Ardi tertawa kecil. Dari tadi juga gue gak pernah bilang gue Ardi. Nara langsung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Tolong, jangan dekat. Sosok itu melangkah maju 1 langkah. Mereka bertiga mundur bersamaan. Kalian lucu, katanya pelan. Masuk ke tempat yang salah, terus berharap bisa keluar tanpa apa-apa berubah. Fikri menggenggam tasnya erat. Ardi yang asli di mana? Sosok itu menatapnya. Masih di dalam, jawabnya singkat. Di mana? Bentak Jovan. Senyumnya melebar. Di pos. Sunyi. Kata itu terasa berat, seolah semua kembali ke titik awal. Gak mungkin, bisik Nara. Kita udah keluar. Sosok itu menggeleng pelan. Kalian cuma pindah tempat. Kabut di sekitar mereka bergerak. Perlahan, bentuk-bentuk mulai terlihat di dalamnya. Bayangan, banyak, semakin jelas. Dan saat mereka fokus, bayangan itu menyerupai manusia. Lebih tepatnya, menyerupai mereka. Fikri menegang. Jangan lihat, tapi sudah terlambat. Dari dalam kabut, muncul 3 sosok. Fikri, Jovan, Nara, persis sama. Wajah, pakaian, gerakan, semuanya identik. Nara menutup mulutnya, menahan teriak. Mana yang asli? Semua juga sama, jawab sosok Ardi di depan mereka. Gak ada bedanya. Jovan menggeleng keras. Pasti ada. Dulu, mungkin, katanya pelan. Sekarang, tidak lagi. Fikri mencoba berpikir cepat. Kita harus keluar dari kabut ini. Keluar. Sosok itu tersenyum. Kalian bahkan belum sadar, kalian di mana.
kabut semakin tebal. Sosok-sosok itu mulai bergerak, mendekat, meniru langkah mereka, meniru ekspresi mereka. 1 langkah, 2 langkah, jarak semakin dekat. Fikri menarik Nara. Jangan diam, kita harus gerak. Mereka bertiga mencoba berlari, tapi arah terasa kacau. Setiap langkah seperti kembali ke titik yang sama. Setiap pandangan, hanya kabut. Dan wajah mereka sendiri. Jovan tiba-tiba berhenti. Fikri, apa? Jovan menunjuk ke depan. Di sana, ada sebuah bangunan, pos, sama seperti sebelumnya, berdiri di tengah kabut. Pintu terbuka, gelap di dalam. Nara langsung menggeleng cepat. Jangan ke sana, jangan balik. Tapi suara lain muncul. Dari dalam pos, suara familiar. Fikri, sini. Semua membeku. Itu suara Ardi, yang asli. Fikri menatap pintu itu, ragu, kalau dia beneran di dalam, bisiknya. Itu jebakan, teriak Jovan. Sosok-sosok di belakang mereka semakin dekat. Waktu habis, pilihan tidak banyak, maju, atau tetap di sini. Fikri menatap Nara dan Jovan, lalu, mengambil keputusan, masuk, jangan, teriak Nara, tapi Fikri sudah berlari ke arah pos. Jovan ragu sepersekian detik, lalu ikut. Nara terpaksa mengikuti. Mereka masuk ke dalam, gelap, dingin, dan hening. Pintu di belakang mereka tertutup. Perlahan, di dalam, tidak ada siapapun, tidak ada Ardi, tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong, dengan lantai kayu, dan di tengahnya, jejak kaki. 4. Masuk ke dalam. Fikri menatapnya dengan napas berat. Kita, berempat. Jovan langsung menggeleng. Enggak, tadi cuma kita bertiga. Nara membeku. Berarti, tidak ada yang melanjutkan. Karena mereka semua sadar, ada satu lagi, di dalam bersama mereka sekarang. Yang tidak mereka lihat, yang tidak mereka kenal. Dan perlahan, dari sudut ruangan, sesuatu mulai bergerak, mendekat, tanpa suara, tanpa bentuk yang jelas. Tapi cukup untuk membuat mereka tahu. Mereka tidak pernah benar-benar keluar. Dan kali ini, pos itu tidak akan membiarkan mereka pergi, tanpa menggantikan sesuatu. Di dalam pos itu, udara terasa semakin berat. Fikri berdiri kaku, matanya terus menatap jejak kaki di lantai. 4 jejak, jelas, tidak bisa disangkal, padahal mereka masuk bertiga. Jangan ada yang gerak, bisiknya. Jovan menelan ludah. Kalau kita diem, dia juga diem. Tidak ada jawaban. Nara memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan gemetar. Aku merasa ada di belakang. Fikri langsung menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Namun perasaan itu nyata. Seolah ada sesuatu yang berdiri sangat dekat. Mengawasi, menunggu. Jovan mencoba berpikir, kita harus keluar lagi. Kita gak bisa di sini. Fikri mengangguk. Pelan-pelan, bareng, mereka mulai bergerak ke arah pintu. Langkah mereka hati-hati. 1, 2, 3. Dan saat mereka hampir sampai, Fikri berhenti mendadak. Kenapa? Bisik Nara. Fikri tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke lantai, tepat di depan pintu. Jejak kaki itu bertambah. Sekarang bukan 4, tapi 5. Nafas mereka langsung tidak teratur. Dia makin dekat, bisik Jovan. Nara hampir menangis. Kita gak bakal keluar. Tiba-tiba, pintu di depan mereka terbuka sedikit. Dengan sendirinya, cahaya dari luar masuk tipis. Seolah memberi jalan, Fikri langsung mengambil kesempatan. Sekarang, mereka bertiga berlari keluar. Begitu melewati pintu, udara langsung terasa berbeda. Lebih ringan, lebih nyata. Mereka tidak berhenti, terus berlari, menjauh dari pos itu. Sampai akhirnya, mereka berhenti di jalur, terengah, diam, tidak ada yang berani bicara. Beberapa detik berlalu, Fikri akhirnya angkat suara. Kita keluar. Jovan mengangguk cepat. Iya, kita keluar. Nara tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka berdua. Lalu, berkata pelan, kita berapa? Fikri langsung menjawab, 3. Namun sebelum kata itu benar-benar selesai, ia berhenti. Perlahan, ia menghitung dirinya sendiri, Jovan, Nara, dan satu lagi. Seseorang berdiri di samping Nara. Mereka semua langsung membeku. Sosok itu berdiri diam. Wajahnya tidak jelas, seolah kabut masih menutupinya. Namun bentuknya manusia, sama seperti mereka. Nara mundur pelan, hampir jatuh. Itu
Siapa? Jovan tidak bisa bicara. Fikri mencoba bersuara, tapi tenggorokannya kering. Perlahan, sosok itu menoleh. Dan saat wajahnya mulai terlihat, ketiganya langsung kehilangan suara. Itu, Fikri, sama persis. Tidak ada perbedaan. Senyumnya muncul perlahan. Dan dengan suara yang sangat tenang, ia berkata, "Yang keluar, harus tetap 4. Dunia terasa berhenti, karena saat itu mereka sadar. Pos itu tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi. Ia hanya memastikan satu hal. Jumlahnya, selalu tetap. Jika kurang, akan ditambah. Jika lebih, akan diambil. Dan sekarang, mereka tidak lagi tahu, siapa yang harus tetap tinggal." Mereka tidak bergerak. 4 orang berdiri saling berhadapan. Fikri, Jovan, Nara, dan satu lagi Fikri. Tidak ada suara, tidak ada langkah, hanya napas yang semakin berat. "Ini, gak masuk akal," bisik Jovan. Sosok Fikri yang satunya tersenyum tipis. "Masuk akal atau enggak, gak penting lagi." Fikri yang asli mundur perlahan. "Lo, bukan gue, semua juga bilang gitu," jawabnya tenang. Nara gemetar. "Kita harus lari lagi." "Lari kemana?" potong sosok itu. "Kalian selalu balik ke sini." Hening. Kalimat itu terasa benar. Setiap langkah, selalu membawa mereka kembali. Fikri mencoba berpikir. Kalau pos itu butuh 4, katanya pelan. "Berarti, harus ada yang tinggal." Jovan langsung menoleh. "Lo mau bilang apa?" Fikri tidak menjawab, tapi matanya sudah berubah. "Ada keputusan di sana." Nara langsung menggeleng cepat. Jangan mikir gitu." Sosok Fikri di depan mereka tertawa kecil. "Akhirnya, ada yang ngerti." "Diam lo," bentak Jovan. Namun sosok itu tidak marah. Ia justru melangkah mendekat. Pelan. "Masalahnya sekarang," katanya lirih, "kalian gak tahu siapa yang harus tinggal." Hening. Kalimat itu adalah inti dari semuanya. Mereka tidak tahu mana yang asli, mana yang harus keluar, dan siapa yang akan menggantikan. Tiba-tiba, Nara berbicara. "Aku," suaranya pelan, tapi tegas. Semua menoleh. "Aku aja yang tinggal," lanjutnya. "Jangan gila," potong Fikri cepat. "Aku capek," kata Nara, air matanya jatuh. "Dari tadi kita muter, gak ada jalan keluar." Jovan menggeleng keras. "Kita cari cara lain." "Tapi kalau gak ada," balas Nara. Tidak ada yang menjawab, karena kemungkinan itu nyata. Sosok Fikri tersenyum lebih lebar. "Keputusan yang bagus." Fikri langsung berdiri di depan Nara. "Gak ada yang tinggal, kita keluar bareng." "Kalau gak bisa?" tanya Nara. Fikri terdiam. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, Jovan melangkah maju. "Kalau emang harus satu," katanya pelan. "Biar gue." "Jov, jangan," kata Fikri. "Gue serius," potongnya. "Daripada kita semua hilang." Nara menangis pelan. Fikri menggenggam tangannya erat. Sosok itu hanya menonton, menikmati. "Cepat," katanya. "Waktu kalian gak banyak." Kabut mulai turun lagi. Lebih tebal, lebih dekat, menutup sekeliling mereka. Fikri memejamkan mata sebentar, lalu membuka. "Keputusan dibuat. Gak ada yang tinggal," katanya tegas. "Kita lawan." "Lawan apa?" teriak Jovan. "Dia," jawab Fikri sambil menatap sosok di depan mereka. Sosok itu tersenyum. Akhirnya, dalam satu gerakan cepat, Fikri maju, mendorong sosok itu. Jovan ikut. Nara menjerit. Semuanya terjadi dalam kekacauan. Tubuh saling bertabrakan, tangan saling menarik, wajah saling berhadapan. Tidak ada yang tahu siapa menyerang siapa. Karena semua terlihat sama. Kabut menelan mereka. Gerakan semakin liar, semakin tidak terarah. Sampai akhirnya, semuanya berhenti. Hening. Kabut perlahan menipis, dan yang tersisa, hanya 4 orang, berdiri, diam, saling menatap. Tidak ada yang bicara, karena tidak ada yang yakin. Siapa yang masih asli, dan siapa yang seharusnya tidak keluar dari pos itu. Kabut perlahan menipis. 4 orang berdiri di jalur, saling menatap tanpa kata. Nafas mereka masih tidak teratur, tubuh lelah, tapi tidak ada yang berani bergerak lebih dulu. Fikri menatap satu persatu wajah di depannya. Jovan, Nara, dan Fikri. 2 Fikri. Tidak ada perbedaan, tidak ada tanda, semuanya sama. Jovan mundur pelan. Ini belum selesai. Nara menggigit bibirnya, menahan tangis.
Kita harus turun, sekarang. Turun kemana? Kata salah satu Fikri. Semua langsung menoleh. Suara itu, sama, tidak bisa dibedakan. Fikri yang satu lagi ikut berbicara. Kalau jalurnya benar, kita pasti keluar. Jovan menatap keduanya bergantian. Berhenti, jangan ngomong barengan. Sunyi. Situasi itu semakin menekan. Karena sekarang, bukan cuma satu yang berbeda. Tapi mereka tidak tahu, yang mana. Akhirnya, tanpa kesepakatan, mereka mulai berjalan. Turun, tanpa arah pasti, tanpa percaya satu sama lain. Setiap langkah terasa berat, setiap detik terasa diawasi. Dan yang paling mengerikan, tidak ada yang berani berjalan paling belakang. Beberapa waktu kemudian, jalur mulai terlihat lebih jelas. Kabut semakin menipis. Suara hutan kembali terdengar, seolah mereka benar-benar keluar. Itu, bisik Nara. Di kejauhan, terlihat pos 3, tempat mereka terakhir merasa normal. Jovan langsung mempercepat langkah. Itu jalur benar. Mereka semua mengikuti. Harapan mulai muncul. Akhirnya, mereka sampai. Pos itu terlihat sama seperti sebelumnya. Beberapa pendaki lain ada di sana. Duduk, istirahat, normal, benar-benar normal. Mereka langsung menghampiri. Bang, kata Jovan, hampir tidak percaya. Ini pos 3, kan? Salah satu pendaki mengangguk. Iya, kalian dari atas. Fikri mengangguk cepat. Iya, kami tersesat. Pendaki itu melihat mereka sekilas, lalu mengerutkan dahi. Kalian, berempat. Semua langsung terdiam. Iya, jawab salah satu Fikri. Pendaki itu terlihat ragu. Perasaan tadi, saya lihat kalian turun, cuma bertiga. Dunia terasa berhenti. Nara langsung mundur. Apa? Jovan menatap Fikri. Dia lihat siapa? Pendaki itu menggeleng. Gak tahu, saya cuma lihat 3 orang lewat cepat. Sunyi. 4 orang itu saling menatap. Perlahan, satu persatu. Karena sekarang, bukan hanya mereka yang bingung. Orang lain pun, melihat jumlah yang berbeda. Fikri menelan ludah. Kalau tadi 3, Jovan melanjutkan pelan. Berarti sekarang 4. Nara menutup mulutnya, dan salah satu dari mereka tersenyum. Sangat tipis, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat semuanya terasa salah. Karena sampai detik itu, tidak ada yang tahu, siapa yang benar-benar berhasil keluar dari pos itu. Dan siapa, yang hanya ikut turun. Mereka tidak langsung meninggalkan pos 3. Meski tempat itu terasa normal, ada pendaki lain, suara percakapan, bahkan aroma makanan, mereka tetap tidak merasa aman. 4 orang duduk berdekatan, tapi jarak di antara mereka terasa jauh. Tidak ada yang benar-benar percaya satu sama lain. Gue mau turun sekarang, kata Jovan akhirnya. Gak peduli apapun, kita harus keluar dari gunung ini. Nara langsung mengangguk. Aku juga. Kedua Fikri saling diam. Lalu salah satunya berkata, iya, kita turun. Yang satunya lagi ikut mengangguk. Lebih cepat lebih baik. Kalimat yang sama, nada yang sama. Jovan menatap mereka dengan gelisah. Gue gak bisa bedain. Fikri yang berdiri di kiri menatapnya. Lo gak perlu bedain. Yang di kanan tersenyum tipis. Yang penting kita keluar. Kalimat itu terdengar benar, tapi juga salah. Perjalanan turun dimulai. Jalur kini ramai. Mereka berpapasan dengan pendaki lain. Beberapa menyapa, beberapa hanya lewat begitu saja. Namun ada satu hal yang terus mengganggu. Setiap orang yang mereka lewati, melihat mereka dengan cara berbeda. Ada yang melihat 4 orang. Ada yang hanya melirik, seolah tidak melihat semuanya. Bahkan, saat mereka melewati seorang pendaki tua, pria itu berhenti dan menatap mereka lama. Dari atas, tanyanya. Iya, Pak, jawab Jovan. Pria itu mengangguk pelan, lalu berkata sesuatu yang membuat darah mereka dingin. Yang ikut, jangan dibawa turun. Hening. Maaf, Pak, tanya Nara pelan. Pria itu tidak menjawab, ia hanya berjalan melewati mereka. Tanpa menoleh lagi, langkah mereka semakin cepat. Tidak ada yang ingin tinggal lebih lama di gunung itu. Sampai akhirnya, mereka melihat gerbang base camp, nyata, dekat, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa benar-benar hampir selamat. Dikit lagi, bisik Nara. Jovan hampir tersenyum. Kita keluar. Mereka melangkah melewati gerbang, satu persatu. Begitu kaki mereka menyentuh tanah base camp, suasana berubah.
lebih hangat, lebih hidup. Orang-orang berkumpul, suara kendaraan terdengar. Normal, benar-benar normal. Nara langsung duduk lemas. Kita, beneran keluar. Jovan menghela napas panjang. Iya, salah satu Fikri menatap sekitar. Kita selamat. Fikri yang satu lagi, tidak bicara. Ia hanya melihat ke arah hutan. Lama, beberapa menit kemudian, seorang petugas base camp mendekat. Kalian dari atas? Tanyanya. Iya, jawab Jovan. Kami berempat. Petugas itu mengernyit. Berempat? Iya, kata Nara. Petugas itu membuka buku catatan. Nama kalian siapa aja? Mereka menyebutkan. Fikri, Jovan, Nara, Fikri. Petugas itu berhenti menulis. Perlahan mengangkat kepala. Maaf, katanya pelan. Di data, kalian cuma bertiga. Sunyi, tidak ada yang bergerak. Gak mungkin, bisik Jovan. Kami naik berempat, kata salah satu Fikri. Petugas itu menggeleng. Enggak, dari awal cuma 3 nama yang terdaftar. Nara mulai gemetar lagi. Terus, yang satu lagi. Tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena sekarang, bukan cuma di hutan, bahkan di dunia nyata pun, jumlah mereka tidak pernah sama. Petugas itu menatap mereka dengan serius. Kalian yakin, semuanya teman kalian? 4 orang itu saling melihat. Lama, dalam diam, dan di antara mereka, salah satu tersenyum, seolah akhirnya berhasil keluar, tanpa perlu bersembunyi lagi. Malam itu, mereka tidak langsung pulang. Tubuh mereka terlalu lelah, dan pikiran mereka terlalu kacau untuk dibiarkan sendiri. Mereka memutuskan menginap di base camp. 1 kamar, 4 orang, atau, setidaknya, mereka merasa berempat. Di dalam kamar, suasana sunyi. Lampu redup, tas diletakkan begitu saja, tidak ada yang benar-benar beristirahat. Nara duduk di pojok, memeluk lututnya. Jovan berdiri dekat jendela, sesekali melihat keluar. 2 Fikri, duduk berhadapan. Saling menatap, tidak ada yang berkedip lebih dulu. Gini terus sampai kapan, kata Jovan pelan. Tidak ada jawaban. Nara akhirnya bersuara. Kita harus tentuin, siapa yang keluar besok. Kalimat itu membuat suasana langsung tegang. Keluar, tanya salah satu Fikri. Iya, jawab Nara. Kita gak bisa hidup kayak gini, satu dari kalian bukan manusia. Sunyi, Fikri yang di kiri menatapnya. Kalau salah, Nara menunduk. Itu risiko. Jovan menghela napas panjang. Kita harus cari cara yang pasti. Gak ada cara pasti, potong Fikri yang di kanan. Dari awal, kita udah gak bisa bedain. Mereka semua tahu itu benar. Tidak ada tanda, tidak ada perbedaan. Semua sama, terlalu sama. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu stabil kembali. Semua langsung terdiam. Nara menelan ludah. Jangan mulai lagi. Namun suasana berubah. Udara di dalam kamar, terasa sama seperti di pos. Dingin, berat, diam. Jovan perlahan menoleh ke arah pintu. Tertutup, terkunci, aman, atau, seharusnya begitu. Salah satu Fikri berdiri. Gue ke kamar mandi, katanya pelan. Tidak ada yang menahan. Ia berjalan ke pintu kamar mandi, lalu masuk. Pintu tertutup, kini tinggal 3 orang di luar. Sunyi, beberapa detik berlalu. Lalu, pintu kamar mandi terbuka. Fikri keluar, normal, duduk kembali. Namun, beberapa detik kemudian, pintu kamar mandi terbuka lagi. Semua langsung menoleh. Dan dari dalam, keluar, Fikri. Yang lain, air masih menetes dari tangannya. Wajahnya bingung. Kenapa kalian lihat gue gitu? Katanya, tidak ada yang menjawab. Karena sekarang, di dalam kamar itu, bukan lagi 4, tapi 5. Nara menjerit. Jovan mundur sampai menabrak dinding. 2 Fikri yang duduk, perlahan berdiri. Sekarang, ada 3 Fikri. Semuanya sama, semuanya diam. Lalu, salah satu dari mereka tersenyum. Harusnya, tetap 4, katanya pelan. Yang lain ikut tersenyum. Berarti, ada yang harus keluar lagi. Lampu kembali berkedip, lebih cepat, lebih tidak stabil. Dan di tengah kekacauan itu, tidak ada lagi yang tahu berapa jumlah mereka sekarang, dan siapa yang masih manusia. Malam semakin dalam, lampu di kamar itu akhirnya mati total. Hanya sisa cahaya samar dari luar jendela yang masuk, membuat bayangan-bayangan di dalam ruangan tampak bergerak pelan. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang berani bergerak.
Karena sekarang, jumlah mereka tidak jelas lagi. Jovan mencoba mengatur napasnya. "Dengar gue," bisiknya pelan. "Kita harus tetap tenang, kita hitung lagi." "Hitung," sahut salah satu Fikri. Suara itu tidak bisa dikenali. Jovan menelan ludah. "Iya, siapa aja yang masih di sini?" "Percuma," jawab suara lain. "Dari tadi juga gak pernah sama." Sunyi. Nara gemetar di sudut ruangan. "Aku gak mau di sini, aku mau pulang." "Tinggal keluar aja," kata salah satu Fikri. Kalimat itu sederhana, terlalu sederhana. Jovan langsung menoleh ke arah pintu. Masih tertutup, tapi sekarang terasa berbeda. Seolah memang bisa dibuka. "Jangan ada yang gerak dulu," kata Jovan tegas. Namun salah satu Fikri sudah melangkah pelan menuju pintu. "Kalau ini jalan keluar," katanya, "gue bakal buktiin." "Jangan," teriak Nara. Tapi sudah terlambat. Tangannya menyentuh gagang pintu. Klik, pintu terbuka. Perlahan, gelap di luar. Bukan lorong basecamp, bukan cahaya lampu, tapi kabut. Kabut yang sama seperti di gunung. Jovan membeku. "Ini gak mungkin." Fikri itu menoleh ke belakang. Senyumnya tipis. "Gue bilang juga apa, kita gak pernah keluar." Nafas Nara terhenti. "Berarti, kita masih di sana." "Bukan," jawab suara lain dari belakang. "Tempatnya yang ikut ke sini." Kalimat itu membuat segalanya terasa runtuh. Kabut mulai masuk ke dalam kamar. Perlahan, menelan lantai, menutup dinding, menghapus batas ruangan. Dan di dalam kabut itu, bayangan mulai muncul. Banyak, tidak jelas, tapi bergerak, mendekat. Jovan menarik Nara. "Kita gak bisa diem." "Tapi mau kemana?" teriak Nara. "Keluar," jawabnya cepat. "Keluar kemana?" balasnya histeris. Tidak ada jawaban, karena sekarang, tidak ada lagi arah, tidak ada lagi batas, tidak ada lagi perbedaan antara gunung dan dunia nyata. Salah satu Fikri melangkah ke tengah kabut, lalu berhenti. "Udah cukup," katanya pelan. Semua langsung terdiam. "Dari awal, aturan tempat ini jelas," lanjutnya. "Jumlah harus tetap." Jovan menatapnya dengan marah. "Siapa lo sebenarnya?" Sosok itu tersenyum. "Gak penting. Yang penting sekarang." Ia menoleh pelan, menatap semua yang ada di ruangan itu. "Kita kelebihan." Hening. Kalimat itu menggantung, berat, mematikan. Nara menggeleng cepat. "Harus dikurangi," lanjutnya tenang. Dan kali ini, kabut di sekitar mereka mulai bergerak lebih cepat. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, mengelilingi, menutup. Gak cuma satu. Jovan langsung menarik Nara ke belakang. "Kita lawan," teriaknya. Namun suara itu terasa kecil. Tertelan kabut, tertelan ruang yang semakin sempit. Satu persatu, sosok-sosok itu mulai terlihat. Wajah yang sama, tubuh yang sama, semua, mereka, Fikri, Jovan, Nara, berulang, berlipat, tanpa batas. Dan di tengah semua itu, tidak ada lagi yang bisa memastikan siapa yang pertama, siapa yang terakhir, dan siapa yang sebenarnya tidak pernah keluar dari pos itu sejak awal. Kabut kini memenuhi seluruh ruangan. Dinding kamar sudah tidak terlihat lagi. Lantai pun terasa tidak jelas, seolah mereka berdiri di tempat yang bukan lagi dunia nyata. Jovan menggenggam tangan Nara erat. "Jangan lepas," bisiknya. Nara mengangguk, meski matanya terus bergerak, melihat ke segala arah yang kini tidak lagi punya batas. Di sekitar mereka, wajah-wajah yang sama mulai bermunculan. Fikri, Jovan, Nara, berulang, diam, menatap, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang berbicara, hanya menunggu. "Ini bukan buat nakut-nakutin kita," kata Jovan pelan. "Ini, seleksi, seleksi," bisik Nara. "Siapa yang keluar?" lanjutnya. "Dan siapa yang tinggal?" Suara langkah pelan terdengar dari kabut. Satu sosok maju ke depan. Fikri, atau sesuatu yang menyerupainya. Ia berdiri lebih dekat dari yang lain. Tatapannya tenang, berbeda dari sebelumnya. "Kalian mulai ngerti," katanya. Jovan menatap tajam. "Kalau jumlah harus tetap, berarti selalu ada yang dikorbanin." Sosok itu mengangguk pelan. "Bukan dikorbankan, digantikan." Hening. "Bedanya apa?" bentak Jovan. "Yang hilang, gak benar-benar hilang," jawabnya. "Dia tetap ada, cuma bukan di tempat yang sama." Nara menangis pelan. "Aku gak mau." Sosok itu menatapnya. "Semua juga bilang begitu di awal."
Tiba-tiba, semua bayangan di sekitar mereka bergerak. Serempak, maju satu langkah. Lingkaran itu semakin kecil. Jovan langsung menarik Nara ke belakang, tapi tidak ada lagi belakang. Semua arah, sama. Semua arah, penuh. Berhenti, teriak Jovan. Tidak ada yang berhenti. Fikri di depan mereka mengangkat tangan. Dan semua sosok, diam kembali. Waktunya hampir habis, katanya pelan. Waktu apa? Teriak Jovan. Sosok itu menatapnya lama, lalu berkata, waktu buat milih. Sunyi. Kalimat itu terasa lebih menakutkan dari apapun. Maksud lo, bisik Nara. Kita harus milih siapa yang tinggal. Sosok itu tersenyum tipis. Kalian gak akan bisa bedain. Jadi satu-satunya cara, ia melangkah mendekat, sangat dekat. Kalian harus percaya. Percaya apa? Tanya Jovan. Percaya, kalau kalian yang asli. Hening, itu bukan jawaban. Atau, justru itu jawabannya. Kabut bergetar pelan, lingkaran semakin sempit, sosok-sosok itu mulai bergerak lagi. Lebih dekat, lebih cepat, Nara menjerit, aku gak bisa milih. Jovan menggertakkan gigi, kita gak milih siapapun. Kalau gak milih, kata sosok itu pelan, tempat ini yang akan milih. Kalimat itu membuat semuanya terasa berakhir. Tidak ada jalan keluar, tidak ada pilihan yang benar. Hanya, keputusan, dan konsekuensi. Jovan menutup mata sejenak, lalu membuka, tatapannya berubah. Kalau gitu, katanya pelan, gue yang milih. Nara langsung menatapnya. Jovan, jangan, dengar, potongnya. Ia menatap semua versi di sekitarnya. Satu persatu, lalu berkata dengan suara tegas. Kalau harus ada yang tinggal. Ia berhenti sejenak, nafasnya berat. Gue aja. Nara langsung menangis keras. Jangan. Sosok di depan mereka tersenyum lebar. Keputusan yang menarik. Kabut bergerak lebih cepat. Lingkaran hampir menutup. Dan saat itu, semua sosok di sekitar mereka menoleh ke arah Jovan. Bersamaan, seolah pilihan sudah dibuat. Dan sekarang, tinggal menunggu siapa yang benar-benar akan menghilang. Kabut berhenti bergerak. Semua sosok diam. Semua mata yang sama menatap Jovan. Tidak ada suara, tidak ada langkah. Hanya satu momen yang terasa seperti menahan dunia. Jovan berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Kalau harus ada yang tinggal, ulangnya pelan. Gue aja. Nara menangis di belakangnya. Jangan, kita pasti bisa keluar. Jovan tidak menoleh. Dari tadi kita muter, gak ada jalan, katanya. Kalau ini satu-satunya cara, ya udah. Fikri, atau sosok yang menyerupainya, melangkah maju. Kamu yakin? Tanyanya. Jovan menatapnya tajam. Kalau gue gak yakin, gue gak bakal ngomong. Hening. Lalu, semua sosok di sekeliling mereka, mulai bergerak. Pelan, mendekat, mengelilingi Jovan. Satu langkah, dua langkah, lingkaran itu menutup. Nara mencoba menarik Jovan. Jangan, jangan tinggalin aku. Namun tangan Jovan perlahan melepas genggamannya. Turun, katanya pelan. Jangan lihat ke belakang. Jovan, kabut tiba-tiba bergerak cepat. Menutup Jovan sepenuhnya, menghilangkan sosoknya dari pandangan. Nara menjerit. Jovan, tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya kabut, dan bayangan-bayangan yang kembali diam. Beberapa detik kemudian, kabut perlahan terbuka, dan yang terlihat adalah Jovan, berdiri, tepat di tempat tadi. Nara langsung berlari ke arahnya. Jovan, Jovan menoleh, wajahnya sama, tubuhnya sama, namun, tatapannya berbeda, tenang, terlalu tenang. Fikri langsung menyadari. Loh, Jovan tersenyum tipis. Sekarang, jumlahnya pas. Nara mundur perlahan, air matanya berhenti, karena ia mengerti, itu, bukan Jovan. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka mulai memudar. Pelan, dinding kamar kembali terlihat, lantai kembali terasa nyata, semua bayangan, hilang, seolah tidak pernah ada. Mereka kembali di kamar base camp. Lampu menyala redup, pintu tertutup, normal, hanya tersisa 3 orang, Fikri, Nara, dan Jovan, atau sesuatu yang menyerupainya. Nara gemetar. Jovan, bisiknya. Sosok itu menatapnya, senyumnya lembut, terlalu lembut. Ayo pulang, katanya. Fikri menatap tajam. Ia tahu, mereka memang berhasil keluar, tapi tidak semuanya, dan yang kembali, tidak sepenuhnya sama. Di luar kamar, suara orang-orang base camp terdengar normal.
Dunia tetap berjalan, seolah tidak ada yang terjadi. Namun di dalam, sesuatu sudah berubah, dan tidak bisa dikembalikan. Karena di Gunung Sagara, pos itu tidak pernah mengambil tanpa alasan. Ia hanya memastikan satu hal, jumlahnya selalu seimbang. Dan sekarang, yang hilang sudah diganti dengan sesuatu yang tidak akan pernah benar-benar pergi lagi. Keesokan paginya, mereka benar-benar turun dari Gunung Sagara. Langit cerah, jalur terlihat normal, semua terasa seperti pendakian biasa. Di base camp, petugas mencatat kepulangan mereka. Nama, tanya petugas. Fikri, Nara, Jovan, jawab Fikri. Petugas itu menulis, lalu mengangguk. Kalian bertiga naiknya juga bertiga, kan? Fikri terdiam, Nara menunduk, Jovan hanya tersenyum. Iya, jawabnya pelan. Tidak ada yang membantah, karena di buku itu, sejak awal, memang hanya ada 3 nama. Tidak pernah ada yang hilang, tidak pernah ada yang diganti. Semua terlihat normal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nara mulai merasa ada yang tidak beres. Jovan berubah, bukan sikapnya yang kasar, bukan juga perilaku aneh, justru terlalu normal, terlalu tenang. Ia tidak pernah membahas kejadian di gunung, tidak pernah terlihat takut, dan satu hal yang paling membuat Nara tidak bisa tidur. Jovan tidak pernah tidur. Setiap malam, Nara sering terbangun dan melihat Jovan duduk diam, menatap ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, Nara memberanikan diri bertanya, "Kamu ingat semua yang terjadi di sana?" Jovan tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata, "Ingat." Nara menelan ludah. "Terus, kamu gak takut?" Jovan perlahan menoleh. Senyumnya muncul. "Tenang, datar. Kenapa harus takut?" katanya pelan. "Kalau aku bagian dari sana." Nara langsung membeku. Tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Karena untuk pertama kalinya, Jovan tidak berusaha terdengar seperti manusia. Gunung Sagara masih dibuka untuk pendaki. Jalur tetap sama, pos-pos tetap ada, namun pos 4 tidak pernah benar-benar tercatat secara resmi. Beberapa pendaki mengaku pernah melihatnya. Beberapa tidak pernah menemukannya sama sekali. Seolah pos itu hanya muncul pada waktu tertentu, untuk orang tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Warga sekitar hanya memberi satu peringatan sederhana. Jangan berhenti terlalu lama di pos 4. Kalau bisa, lewati saja. Karena pos itu bukan tempat istirahat, bukan tempat aman, dan bukan tempat untuk semua orang. Itu adalah tempat di mana sesuatu memeriksa siapa yang datang, dan memutuskan siapa yang boleh pergi. Jika kamu suatu hari mendaki, dan menemukan pos yang terasa terlalu sepi, terlalu bersih, dan terlalu sunyi, jangan masuk, jangan duduk, dan jangan pernah berpikir untuk berlama-lama di sana. Karena sekali kamu berhenti, pos itu akan mulai menghitung. Dan saat jumlahnya tidak sesuai, seseorang harus tinggal. Keesokan paginya, mereka benar-benar turun dari Gunung Sagara. Langit cerah, jalur terlihat normal, semua terasa seperti pendakian biasa. Di base camp, petugas mencatat kepulangan mereka. Nama, tanya petugas. Fikri, Nara, Jovan, jawab Fikri. Petugas itu menulis, lalu mengangguk. Kalian bertiga naiknya juga bertiga, kan? Fikri terdiam, Nara menunduk, Jovan hanya tersenyum. Iya, jawabnya pelan. Tidak ada yang membantah, karena di buku itu, sejak awal, memang hanya ada 3 nama. Tidak pernah ada yang hilang, tidak pernah ada yang diganti. Semua terlihat normal. Beberapa hari setelah kejadian itu, Nara mulai merasa ada yang tidak beres. Jovan berubah, bukan sikapnya yang kasar, bukan juga perilaku aneh, justru terlalu normal, terlalu tenang. Ia tidak pernah membahas kejadian di gunung, tidak pernah terlihat takut, dan satu hal yang paling membuat Nara tidak bisa tidur. Jovan tidak pernah tidur. Setiap malam, Nara sering terbangun dan melihat Jovan duduk diam, menatap ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, Nara memberanikan diri bertanya, "Kamu ingat semua yang terjadi di sana?" Jovan tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu ia berkata, "Ingat." Nara menelan ludah. "Terus, kamu gak takut?" Jovan perlahan menoleh. Senyumnya muncul. "Tenang, datar. Kenapa harus takut?" katanya pelan. "Kalau aku bagian dari sana."
Nara langsung membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, karena untuk pertama kalinya, Jovan tidak berusaha terdengar seperti manusia. Gunung Sagara masih dibuka untuk pendaki. Jalur tetap sama, pos-pos tetap ada, namun pos 4 tidak pernah benar-benar tercatat secara resmi. Beberapa pendaki mengaku pernah melihatnya. Beberapa tidak pernah menemukannya sama sekali. Seolah pos itu hanya muncul pada waktu tertentu, untuk orang tertentu, dan dengan tujuan tertentu. Warga sekitar hanya memberi satu peringatan sederhana. Jangan berhenti terlalu lama di pos 4. Kalau bisa, lewati saja. Karena pos itu bukan tempat istirahat, bukan tempat aman, dan bukan tempat untuk semua orang. Itu adalah tempat di mana sesuatu memeriksa siapa yang datang, dan memutuskan siapa yang boleh pergi. Jika kamu suatu hari mendaki, dan menemukan pos yang terasa terlalu sepi, terlalu bersih, dan terlalu sunyi, jangan masuk, jangan duduk, dan jangan pernah berpikir untuk berlama-lama di sana. Karena sekali kamu berhenti, pos itu akan mulai menghitung. Dan saat jumlahnya tidak sesuai, seseorang harus tinggal.